sebaiknya transistor fase ini diganti. Itu biasanya saat volume kecil suaranya serak. Ini adalah contoh driver SOCL 504. SOCL ini sangat cocok ya untuk pemula yang mau belajar merakit amplifier. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk menggunakan driver ini ya setidaknya kalian pakai trafo 5 ampere yang biasa ya. Kalau 3 ampere menurut saya itu sangat kurang layak untuk SOCL. Jadi kalian bisa pakai trafo 5 ampere yang biasa itu nggak apa-apa, terus pakai transistornya 1 set saja sudah cukup untuk rumahan. Itu untuk mono ya, sebaiknya main mono ya, jadi 1 driver saja kalau kalian pakai trafo 5 ampere yang biasa. Kalau mau stereo atau 2 biji gitu, drivernya 2 gitu, sebaiknya pakai yang 10 ampere untuk tegangannya. Nah, ini untuk pemula saya sarankan pakai 32 dulu aja, terus transistor finalnya pakai 1 atau 2 set saja, tidak usah banyak-banyak. Terus untuk speakernya kalian bisa pakai speaker yang 500 watt ke bawah. Kalau kalian pakai speaker yang 200 sampai 500 watt itu sebaiknya 1 biji saja. Terus kalau pakai speaker yang 100 watt atau 200 watt ke bawah itu bolehlah pakai 2 biji. Dan untuk tipe transistor finalnya saya sarankan pakai Toshiba saja, 1 atau 2 set saja itu sudah cukup. Kalau mau pakai Sanken juga boleh sih, cuman harganya agak lebih mahal ya. Terus saya ada tips buat pemula itu saat merakit SOCL itu kan kadang ada keluhan. Itu biasanya saat volume kecil suaranya serak. Mungkin ada yang seraknya cukup jelas, atau mungkin ada yang tipis-tipis gitu seraknya. Itu untuk mengatasi itu adalah yang paling berpengaruh terhadap kualitas suara itu yaitu ini, transistor fase-nya ini. Sebaiknya gunakan yang bagus ya. Kalian pakai 32 volt AC dari trafo itu enggak serak. Cuman kalau kalian mau pakai tegangan yang lebih rendah lagi, misalnya 25 volt AC, sebaiknya transistor fase ini diganti TIP saja, TIP 31 atau TIP 41. Karena untuk transistor MCE ini kebutuhan setrumnya itu agak lumayan. Jadi kalau pakai 25 volt AC, meskipun transistornya ini kualitasnya bagus, terkadang juga masih serak. Karena apa? Ini kebutuhan asupan arusnya ini agak lumayan. Makanya kalau mau pakai tegangan kecil sebaiknya diganti TIP saja, TIP 41 atau TIP 31. Karena transistor TIP 31 atau TIP 41 itu kan istilahnya kita ngasih makan transistornya itu lebih sedikit, jadi kebutuhannya lebih sedikit dari MCE 340 ini. Terus pemasangannya dibalik ya, karena kaki transistor MCE 340 dan TIP 41 atau TIP 31 itu keterbalikan. Jadi kaki basis kolektor emitornya itu terbalik. Nah, ini kan transistor MCE nya ini kan menghadap ke sini ya. Nah, ini tulisannya di sini MCE 340. Kalau kita ganti TIP itu dibalik, jadi menghadap ke sini. Masangnya itu menghadap ke sini. Jangan sampai keliru ya. Kalau keliru itu nanti rusak. Nah, terus untuk kalau pakai tegangan 45, CT45 atau 55 atau 65 ya pakai begini saja. Jadi nggak usah dimodif, sesuai di tulisan di PCB saja. Ini sudah sangat mampu. Ini SOCL ini nggak perlu modif segala. Kalau modif itu urusan belakangan lah, yang penting suaranya bersih dulu. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang sudah master ya modif silakan lah, modif bebas sebenarnya. Cuman kalau untuk yang pemula ini
kalaupun kita modif itu kita menyesuaikan tegangan di trafo saja. Kalau tegangan kecil, ampere kecil, ya ini transistor fase-nya kita ganti TIP, terus transistor finalnya sedikit saja. Kalau banyak-banyak juga di samping itu menambah biaya, itu juga sebenarnya kurang bagus karena suaranya akan lebih pelan dan kurang loss gitulah. Terus kalau misalnya pakai trafo 5 ampere yang murni, itu kan kalian bisa pakai sampai 4 set itu kalau mono ya, kalau satu driver. Kalau 2 driver ya masing-masing 2 set saja, jadi totalnya juga 4 set. Terus kalau pakai trafo yang 10 ampere yang murni misalnya, ditambahkan saja sesuai kapasitas trafonya. Kalau pakai trafo 5 ampere murni itu kita pakai sebanyak 2 set per channel. Kita misalnya pakai driver stereo gitu 2 biji, itu masing-masing per channelnya 2 set. Terus kalau kita pakai trafo 10 ampere ya bisa kita kasih 4 set per channel atau 3 set per channel. Nah itu ya, saya kasih gambaran sedikit lah buat pemula kalau mau merakit power amplifier, mau yang 504 atau 506, itu menurut saya sama saja, cuma perbedaan di pengatur DCO atau DC0 ini. Kalau 504 kan manual, kalau 506 sudah otomatis, cuma itu bedanya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas ya silahkan tanyakan di kolom komentar, atau yang mau kasih saran dan masukan silahkan. Oke, sekian dan sampai jumpa lagi.